Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jamaah sekalian yang dicintai Allah, para sesepuh, keluarga besar Jamaah Masjid Al-Falah Yasmin Sektor 6, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah berada pada 12 Rabiul Awal. Setiap memasuki bulan Rabiul Awal itu berarti 6 bulan ke depan kita akan berjumpa Ramadan. Kenapa Ustadz mengingatkan ini? Karena sahabat itu hidupnya berputar di 2 periode. Periode pertama, Ramadan selesai. Ketika Ramadan selesai, masuk 1 Syawal, doa mereka 6 bulan. Panjang benar doanya. Apa doanya? Taqabbal minna Ramadana. Terimalah dari kami ibadah Ramadan. Nanti masuk 1 Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan ketiga. Maka doanya balikna Ramadana, hantarkan kami pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita hitung Pak, Rabiul Awal bulan ketiga, Ramadan bulan ke-9. Jadi mutar itu 9 ke 3, kemudian 3 ke 9. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan semua jamaah Al-Falah dan keluarga, juga besannya, ya, mantu, saudara, mudah-mudahan tahun ini Allah pertemukan lagi dengan Ramadan. Nah, memasuki bulan Rabiul Awal ini, khususnya di tanah air, ya sudah menjadi al-adah. Apa itu al-adah? Kebiasaan bagaimana menghidupkan, mempelajari, bahkan memperingati tentang perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ada istilah maulid, maulid itu artinya waktu kelahiran Nabi. Maulid, tapi kalau dibilang maulud itu maksudnya Nabi lahir. Jadi itu istilah yang digunakan. Ada satu catatan penting dalam kehidupan Nabi. Apa catatannya? Catatan terpenting Nabi dalam keluarga. Dan itu pengakuannya bukan dari Nabi saja, tapi dari beberapa sahabat. Misalnya Anas bin Malik, dia seorang anak kecil 10 tahun, dititipkan ibunya kepada Nabi.
ketika Nabi berada di Madinah hampir 10 tahun, ya, apa kata Anas? Aku dititipkan ibuku kepada Nabi, karena ibunya tidak punya sesuatu yang bisa diberikan kepada Nabi ketika Nabi sampai di Madinah. Maka kata ibunya, ya Rasul, aku cuma punya seorang anak laki-laki, aku berikan dia kepadamu untuk berkhidmat. Apa tugas Anas bin Malik? Menyiapkan air untuk Nabi. Masya Allah. Apa pengakuan Anas? Hampir 10 tahun aku dengan Nabi. Nabi tidak pernah berteriak kepadaku. Bahkan ketika ada air kurang pun, dia tidak mengatakan kurang airnya. Apa maknanya? Nabi salah satu kunci menjaga seluruh orang yang ada di rumahnya, yaitu dia menjaga kenyamanan anggota keluarganya. Jadi bapak-bapak, salah satu kelemahan kita tidak mampu menjaga kenyamanan anggota keluarga. Rumah besar, iya. Rumah mewah, iya. Fasilitas lengkap, iya. Tapi itu tidak cukup menjaga kenyamanan dalam keluarga. Berapa kali kita meneriakin istri? Berapa kali bapak meneriakin anak-anak? Ya habis kagak dengar Ustaz. Ya, kita kan bukan orang Solo Ustaz. Ya, sholat tondu. Itu kalau kita bahasa begitu sampai asar nggak bangun dia. Coba bangunin anak pakai bahasa begitu. Bangun toh, sudah subuh. Teriakin aja nggak bangun, apalagi gitu, ya, Masya Allah. Nah itu dia tantangan kita hari ini. Nah bapak-bapak, oleh karena itu kita menemukan redaksi-redaksi seperti ini. Ada hadis, beberapa redaksinya mirip, tetapi ujung yang berbeda. Misalnya kata Nabi, khairukum. Ada kalimat khairukum. Ya, yang paling masyhur, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Siapa yang belajar Quran dan mengajarkannya. Khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas. Tapi Nabi juga pernah berkata, khairukum khairu li ahlihi, atau khairukum khairu li nisa'i. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya, dan sebaik-baik kalian yang paling baik untuk istri-istrinya. Wa ana khairukum, saya lebih baik dari kalian untuk istri-istriku. Kita aja belum istri-istri susah, ya, Masya Allah. Ya, makanya bapak-bapak sekalian, mungkin di tengah kita membuka kitab sirah, biasa Rabiul Awal orang buka kitab sirah. Sirah itu ditulis bermacam-macam. Ada yang menulis kitab sirah dengan sastra. Contoh Al-Barzanji. Ya, Al-Barzanji itu seorang ulama asal Irak, menulis kitab sirah dengan sastra. Puncaknya ketika di Asrakal. Kalau di Asrakal itu biasanya orang berdiri. Kenapa? Karena di situ ada puji-pujian. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur. Bagaimana menggambarkan Rasul seperti apa? Cahaya mentari, cahaya rembulan. Engkau cahaya di atas cahaya, menerangi cahaya. Masya Allah. Bisakah Nabi disebut cahaya? Bisa, karena tanpa dia dunia ini gelap. Rasulullah SAW dialah yang membawa manusia minaz zulumati ilan nur. Nah pagi ini bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang dicintai Allah, kita coba melihat apa yang paling pokok
karena terlalu luas dan banyak ustadz yang membahas dari sisi politik, dari sisi akhlak, dari sisi syar'i. Tapi mari kita melihat beberapa pesan pokok, mudah-mudahan ini bisa kita jaga dalam keluarga dan juga bermasyarakat. Ada dua pesan Nabi, ya, kalau kita lihat referensi Ar-Rahiqul Maktum ditulis oleh Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini buku sirah yang mendapatkan penghargaan juara 1 penulisan sirah nabawiyah oleh Rabita Alam Islami. Ya, salah satu yang menarik, biasa cara orang membaca buku sirah itu macam-macam. Saya paling sering kalau bukan lagi suntuk, rasanya rindu pada Nabi, itu membuka yang terakhir, detik-detik wafatnya Rasul. Atau siap-siap itu air mata itu pasti. Ya, orang karena Jibril saja tidak tega melihat manusia yang paling mencintai Allah itu dicabut, ya, dicabut ruhnya, masya Allah. Nabi sampai berkata kepada Jibril, biarkanlah sakit sakaratul maut ini untukku, tidak untuk umatku. Makanya kita mendapati ada orang-orang soleh di antara kita, ketika wafat tak ada tanda. Betapa, karena kalau lihat hadis tentang sakaratul maut, Pak, hadis-hadis sahih itu seperti 300 kali dibacok dengan pedang yang tajam. Sekali dibacok aja Pak nggak kuat, apalagi 300 kali. Ya, sampai kita melihat ada orang yang tanda sakaratul maut sebagian mengatakan di jidatnya keringat-keringat itu keluar, masya Allah. Ada jamaah saya, Pak Abdul Rahman, sudah pensiun, anaknya 3, semuanya sukses, tapi dia tidak ikut anaknya. Dia buka rumah makan di daerah Tajur. Rumah makan itu modelnya kayak gini lah, ada balkonnya. Jadi balkon itu nggak begitu tinggi, Pak. Jadi kalau orang naik 2 anak tangga sudah bisa lihat lantai balkon. Di situ ada musola, di situ ada kamar kru anak-anak rumah makan. Mereka berdua tambah 6 orang kru, semuanya laki-laki anak buahnya. Ada satu krunya, anak buahnya itu yang menemani dia, termasuk sholat. Jadi mereka tidak pernah absen sholat berjamaah walaupun bergantian. Sekali-sekali kayak temah cai boda, saya temah cai buru. Ada minum kopi itu. Laki itu ngopi, masya Allah. Ustaz, Nabi nggak pernah minum kopi, Ustaz. Oke, nah kalau gitu, cai heram deh. Jadi jamaah saya itu, Pak, tiap kali sholat pasti berjamaah, walaupun gantian. Cuma ada satu yang anak buahnya tidak pernah lepas dari dia. Habis maghrib, si ibu bilang, panggil bapak tuh makan. Si itu naik ke atas, naik 2 anak tangga, 1, 2, lihat, kata masih bapak lagi sujud. Turun deh, Bu, masih sholat. 10 menit, jam, masa sholat naon sih, sholat taraweh, 10 menit jam beres. Dia naik 2 tangga, saya lihat bapak masih sujud. Bu, ibu lihat aja, masih sujud. Sujud naon itu? Si ibunya penasaran. Naik 2 anak tangga, 1, 2. Si abah teman. Ya, coba dicolek lah itu mah. Kenapa? Si ibunya sudah merasa ada sujud naon dari tadi mah hampir 20 menit sujud. Benar Pak, sujud. Si
Si Ujang datang nyentuh Pak, roboh. Masya Allah. Teriak si Ujang, si bapaknya meninggal. Dari cerita itu si Ujang bilang, Bu, saya seumur saya dengan bapak, saya tidak pernah dengar doa yang lebih kuat kecuali satu doa. Apa? Ya Rabb, wafatkan aku ketika sujud padamu. Itu yang saya dengar. Kalau doa itu dia kuatkan. Masya Allah. Nah bapak-bapak, Nabi ketika akan meninggal, dari semua amal, ingat hadis, orang akan meninggal dengan kebiasaannya. Nabi itu Pak, sebuah kebiasaannya pasti baik. Tapi yang pertama nanya Nabi sebelum malaikat maut datang, Nabi menanyakan bagaimana keadaan dirinya nanti di akhirat. Dijelaskan semua malaikat sudah menyiapkan. Selesai Nabi tanya, bagaimana keadaan umatku? Apa kata Jibril? Tidak ada yang akan masuk surga kecuali umatmu masuk surga, baru umat yang lain. Tenang Nabi. Ini pemimpin yang luar biasa. Dia pastikan dulu umatnya aman, baru. Nah ketika sakaratul maut itu Nabi berpesan dua pesan. Pesan ini tidak ada yang dengar kecuali Ali. Amin. Boleh ada macam apa-apa. Pak Ketua, susu ya. Bismillah. Serah Pak. Pokoknya kalau maulid begini serah. Banyak show. Ya, tapi saya menghindari malam. Kalau malam itu berat, apalagi di kampung itu ceramah maulid nggak kayak kita habis sisa ceramah. 3 kali berdiri baca asrakal, nggak tahu asrakal apa lagi itu, Masya Allah. Baru nanti jam 11 giliran penceramah utama. Sambutan Kapolres, Masya Allah, sampai RW, ketua paguyuban, Masya Allah. Masya Allah. Padahal saya ceramah paling 30 menit. Selesai, apa kata panitia? Mantap Ustaz. Kenapa? Untuk gak kepanjangan lagi Ustaz. Masya Allah. Aduh. Kadang-kadang berpikir juga Pak, apa efektif itu? Cuma kalau sudah orang kampung undang, itu gak hadir kata mereka, somse. Kalau di komplek aja hadir. Subuh-subuh, iya subuh-subuh mah sholat berjamaah, langsung ceramah. Ini mah dijemput asar, ceramahnya jam 11. Bayangkan dijemput asar Pak. Masya Allah. Saya bilang, kalau tahu begini mendingan kalian jemput habis isya tuh. Begitu. Ya. Apalagi ceramahnya daerah sana, macetnya minta ampun. Ceramah di Pasarean. Sebelum Lewiliang ke kiri ya, ke atas, Masya Allah, Masya Allah. Sampai di atas pertama yang ditawarin gitu, Ustaz mau sunnah Nabi enggak? Di sini banyak. Masya Allah. Kalau tahu saya bawa orang sektor 6 ya. Siap ikut nanti, Masya Allah. Nawarannya mantap benar, mau sunnah Nabi enggak Ustaz? Sini banyak Ustaz. Ya Allah. Kalau tahu orang rumah, itulah terakhir saya diizinkan ya, Masya Allah. Ustaz, apa pesan Nabi? Kenapa cuma Ali bin Abi Thalib yang tahu? Dan semua Bapak baca Sirah Nabawiyah, Ramadan, Al-Buti, Muhammad Al-Ghazali, ini sirah yang modern-modern, yang pakai analisa. Termasuk yang sangat detail yang tadi itu. Apa kata mereka? Kenapa Ali? Karena Ali melihat Nabi ingin menyampaikan sesuatu tapi sudah tidak keluar suara. Ya, Ali mendekatkan telinganya ke bibir Nabi. Nabi menyemapkan. Lihat pesan Nabi. Usikum, saya berwasiat kepada kalian semua. Apa itu? 1, bisolah, dengan sholat. Yang kedua, wama malakat aimanukum, perhatikan orang-orang lemah di antara kalian. Masya Allah. 2 pesan ini Pak, 1 vertikal, 1 horizontal. 1 ubudiyah, ya, 1 ijtimaiyah.
Satu, hubungan ya hablum minallah, dan yang kedua hubungan sesama manusia. Nah inilah, Ustaz, apa kaitannya dengan keluarga? Bapak-bapak, di hari kiamat, mohon maaf Pak, Bapak tidak akan ditanya kenapa anak Bapak insinyur, pengacara, teknisi, politisi. Enggak. Kita semuanya akan ditanya di bab yang paling utama, yaitu bab tentang sholat. Mohon maaf ini Bapak-bapak, agak serius di bab ini Pak. Kata ulama, tidak ada ketaatan yang lebih dekat dengan keimanan kecuali sholat. Mohon maaf Pak Kapolda. Ya, lagi ceramah Ustaz, bisa di WA sebentar. Ya, siap. Ya, siap. Salam. Bisa ngikut nih. Kalau gubernurnya selesai, Kapoldanya juga pasti dicopot. Ya begitu. Bapak-bapak serius sedikit Pak di rumah. Ibu-ibu ngaji, taklim, tahsin, oke. Bapak-bapak mulai menyetor hafalan. Tapi coba perhatikan, kalau bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi, nomor satu, perhatikan kualitas sholat keluarga. Mohon maaf Pak, ini paling basic. Dirinci dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Berikut anak pertama, anak kedua, berikut anak pertama. Berarti maknya berapa itu? 3, karena anak pertama ada 3. Kalau ada, kan begitu. Pak Rahim, gagah, ya, rajin ibadah, tahajud tiap malam, ya Masya Allah. Umroh berkali-kali, ya Masya Allah. Ya itulah, sama, ya Masya Allah. Gitu. Mari Pak, kita mulai dari ini. Maryam ayat 59. Apa Pak Abdurrahman? Maryam 59. Ini ayat ketika turun, sahabat nggak bertanya pada Nabi izin. Kenapa? Balik kanan pergi ke rumah mereka, mengecek satu-satu sholat anak-anaknya. Ayat apa itu Ustaz? Maryam ayat 59. Apa kata Allah? Fakhalafa min ba'dihim, maka datanglah setelah mereka, kata Allah, khalfun adaa'us shalah, pengganti-pengganti, generasi-generasi yang suka mengabaikan sholat. Adaa'u itu bukan berarti tarkus sholat, enggak. Tidak meninggalkan sholat Pak, tapi mengabaikan sholat. Kalau orang sudah mengabaikan sholat, maka pasti wattaba'us syahawat, dia pasti nurut dengan syahwatnya, dan ujungnya fasaufa yalqauna ghayya, pasti ujung hidupnya sesat. Saya pernah diajak oleh ketua Komisi Penanggulangan AIDS Daerah, Pak Haji Iwan Suryawan. Ustaz, kita masa sekali ikut, aduh, jangan cuma di masjid. Naon ji, diajak saya. Dulu Taman Topi, sekarang alun-alun Bogor. Di seberang itu ada restoran apa? Ya, tidak enak menyebut merek ya. Soalnya ada dinas nanti kena pajak ya gitu. Yang jelas restoran waralaba terkenal dengan foto kakek tua, namanya Kolonel Sanders. Apa waralabanya itu?
3 huruf ya. Gitu. Nah, itu jam 11 malam, Pak. Saya juga heran. Nah, Onji, apa yang aneh? Coba Ustaz lihat. Jadi kita duduk sebelah kanan, agak pojok. Sebelah kiri itu penuh anak muda ini. Gayanya, ada yang pakai celana pendek, kacamata putih. Kata mah, bager. Saya bilang, apa yang aneh? Nggak ada yang aneh. Pak Ustaz, malam minggu puluhan anak muda nongkrong begini, nggak ada perempuan. Apa Pak Ustaz nggak curiga? Baru mulai jalan sedikit feeling saya. Oh iya ya, pantasan gitu. Dan mulai tingkahnya berbeda-beda. Ada yang datang, ya makanya hati-hati nih kalau mau angkat tangan ya. Kan kalau laki-laki angkat tangan jelas, bro, ini dia, bro, Allah Akbar. LGBT. Ngeri Pak. Luar biasa. Sekarang mohon maaf, kelainan dalam arti apa ya? Wanita suka wanita itu nggak terlalu banyak. Kalaupun ada, tidak begitu viral. Yang viral itu sekarang laki-laki. Padahal di Quran Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Asep. Mohon maaf Pak. Ya Pak Abdul Rahman. Ya. Mana Kang Asep? Masya Allah. Ya, jadi saya perhatikan, oh pantasan cara duduknya. Ya kan kalau laki jelas duduknya. Jadi laki itu enggak, kalau duduk kemudian ngangkat gini lipat lagi. Ketahuan tuh. Hai, ya Allah, makanya kalau menyapa laki kan biasa, bro gitu. Dia bro. Dan itu menular. Ustadz, dari mana semua penyimpangan ini? Adha'us sholat, mengabaikan sholat. Karena mengabaikan sholat ittaba'us syahawat. Orang yang mengabaikan sholat, tapi sholatnya abai, bisa jatuh ke syahwat. Ustaz, ada nggak makna adha'us sholat? Makna adha'us sholat paling lengkap kata ulama tafsir, fawailul lil musallin. Kalau adha'us sholat tapi abai, maka sholatnya bisa membawa dia pada kecelakaan. Bayangkan orang sholat tapi celaka, apalagi yang nggak sholat udah celaka. Ya, gitu Pak. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Apa ayat berikutnya? Alladzina hum an sholatihim, orang-orang yang lalai dari sholatnya. Itu terjemahan, bukan tafsir, supaya tidak terlalu banyak orang tersinggung. Sahun bisa diterjemahkan abai, lalai. Tapi kata Ibnu Katsir, di antara makna sahun adalah alladzina yata'akharuna fi waqti sholat. Orang-orang yang sengaja yata'akharuna fi'il mudhari, suka selalu mengakhir-akhirkan waktu sholat. Dan itu kebiasaan kebanyakan anak-anak. Ustadz, kenapa mereka bisa mengakhir-akhirkan waktu sholat? Karena ada contoh orang rumah. Iya, di depan anaknya si bapak nanya ibunya, Bu, sudah zuhur Bu? Apa jawaban ibunya? Bapak ngapain sih tanya zuhur? Zuhur 4 rakaat. Ayo atuh. Apa jawab ibunya? Kan belum asar atuh. Masya Allah. Bapak buka lagi An-Nisa 103. Ini penting. Saya berharap jam sholat itu jangan cuma di masjid, tapi di tiap rumah orang Islam. Mereknya mau Kuta, tapi itu mahal. Kalau di Bandung
di Jalan Buah Batu ada alumni Elektro ITB, pengurus DKM, dia punya workshop, bengkel, datang ke situ sangat murah. Mau rekam suara misalnya, ya. Karena bab sholat itu ternyata orang lupa. Kata mauquta itu, Pak. Coba lihat An-Nisa 103. Itu di ujung sholat itu yang seorang dosen UI baru sadar setelah digebukin, baru dia tahu ada ayat ini. Karena dia menolak sholat, karena menurut dia tidak ada ayat yang mewajibkan sholat bagi orang beriman. Karena rata-rata dia lihat di Quran, sholat itu perintahnya aqimis sholat. Dia menerjemahkan dirikanlah sholat itu himbauan. Jadi ada orang Islam tidak sholat ternyata karena tidak ada ayat kutiba di sholat. Karena orang Islam itu puasa karena jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, itu benar-benar itu. Ustaz mana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus sholat. Nggak ada. Iya, memang nggak ada. Tapi dari sisi grammar ada yang lebih kuat daripada kutiba alaikumus siyam. Apa itu? Ujung surat An-Nisa ayat 103. Catat baik-baik supaya orang tahu kenapa sholat itu wajib. Jelas banget, lihat ayatnya. Innas sholata, sesungguhnya sholat itu, kanat, adalah sholat itu, alal mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban atas orang-orang beriman yang sudah kami tentukan waktunya. Nggak ada lagi jalan keluar menolak perintah sholat. Sholat adalah kewajiban atas orang-orang beriman yang telah kami tentukan waktunya. Apa maknanya? Perintah sholat wajib bagi orang beriman paket dengan waktunya. Nah ini di rumah ini banyak masalah. Banyak masalah. Memang orang sholat jam 2 zuhur, Pak, secara fikih sah. Tapi dia tidak lagi sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya itu azan. Makanya lihat jadwal waktu sholat. Tidak pernah kita temukan subuh jam 4.22 ada tulisan sampai dengan, nggak ada. Zuhur 11.44 sampai dengan, nggak ada. Nah itu yang jadi masalah di rumah. Maka hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Perhatikan pesan Nabi pertama, usikum bis sholat. Maka perhatikan sholat keluargamu. Anak cuma 3, anak cuma 2, masa nggak bisa? Ustadz yang lain, mohon maaf Pak, sampai mati kita tidak pergi haji dan umroh. Satu waktu anak atau menantu bisa membadalkan, sah. Sampai mati kita punya hutang puasa, dibayarkan fidyah oleh anak atau menantu, sah. Nah, kamu bayarin ya zakat ayah, sah. Tapi sholat nggak bisa. Dek, panas terang begini nggak mau keluar. Udah zuhur mah, bentar lagi zuhur. Oh, dek mama titip ya, zuhur 4 rakaat tidak pakai qobliyah. Kayak sate padang nggak pakai cabai, Mas. Banyak orang menganggap remeh sholat anak-anaknya. Bapak mau tahu? Kualitas agama di keluargamu tergantung sholat anak-anakmu. Levelnya beda-beda. Yang normal azan, assalamualaikum ayah, dia ke masjid. Kalau yang sudah terjaga, sebelum azan sudah di masjid. Masya Allah. Kenapa? Targetnya tidak mau ketinggalan qobliyah. Walaupun qobliyah itu 2, qobliyah muakkad dan ghairu muakkad. Memang yang muakkad itu langsung ada janji. Siapa yang tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, Allah jamin surga. Tapi kalau ada hadis satu,
siapa yang tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, ya 2 rakaat setelah zuhur atau di redaksi yang 4, maka Allah bebaskan dia dari api neraka. Betapa luar biasanya tuh qobliyahnya zuhur. Tapi kalau qobliyah subuh, khairu minad dunya wa ma fiha. Walaupun bangunnya setengah 7, tetap qobliyah subuh. Baru kemudian dia iqamah melaksanakan sholat subuh. Makanya bapak-bapak, memang ini tolong Pak, saya juga jadi berat lihat jamaah rajin ke masjid bapaknya, tapi anaknya, anak bapak juara olimpiade, mantap, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Madura lancar, Masya Allah. Artinya sampai bahasa daerah dia tidak hilang, ya. Tapi kalau subuh bapak pulang belum bangun, harus cabut samurai. Ayah cabut ini samurai ya. Bang dia bangun, Masya Allah. Bapak lihat anak-anak pondok, mohon maaf ini kritik. Boleh anak pondok, di pondok tiap hari tahajud, murajaah. Tapi kalau pulang ke rumah, Allahu Akbar, maknya, ayah jangan ayah, udah capek kasihan di pondok, udah istirahat dulu. Mah, kita bangunin dia biar kita pingin dengar hafalan dia itu seperti apa. Kita pingin jadi makmum anak kita yang sudah beres hafalannya. Ayah ini gimana? Setiap hari dia di pondok. Hati-hati Pak ya. Anak saya itu menasihatin adik-adiknya begini. Yang hafal Quran hari ini Pak banyak. Yang tahu bahasa Arab hari ini banyak. Tapi siapa yang ditolong oleh Allah di antara mereka? Yang paling takut kepada Allah. Apa tanda takut kepada Allah? Sholat. Lambang ketaatan yang paling utuh seorang hamba pada Tuhan cuma sholat Pak. Allahu Akbar. Tanda apa ini? Tanda taslim, menyerah. Jadi gak boleh Allahu Akbar, tanda menyerah. Allah, kenapa takbir Ustaz? Angkat tangan gini, angkat tangan tanda taslim, tanda tunduk. Makanya dalam mazhab Syafi'i kalau orang angkat tangan, maka kepalanya harus tunduk sedikit melihat tempat sujud. Itu menunjukkan tanda taslim, tunduk. Allahu Akbar. Kecuali Imam Malik. Imam Malik tidak melihat ke tempat sujud. Kenapa? Karena menurut Imam Malik perintah sholat itu qoma. Qoma itu berarti berdiri tegak, termasuk pandangan. Allahu Akbar. Ya, mungkin gerakan mata mungkin yang melihat, tapi harus, makanya dia tidak sedekap. Ya, coba lihat Pak. Nggak ada orang yang menundukkan tubuh, menghormat sesuatu begini. Hanya sholat. Agama lain cuma Shinto. Agama bumi, Jepang masih. Mana orang-orang tua kita bekas jajahan Jepang tuh, ya? Matahari terbit begini, kalau enggak dipenggal. Tapi Shinto tidak ada gerakan sujud yang meletakkan kepala lebih rendah dari pantat. Cuma di Islam. Masya Allah. Hati-hati Pak, checklist sholat anak-anak. Checklist. Syekh Mustafa Masyhur dalam risalah beliau judulnya Liqa'a Ma'arabbi, pertemuan bersama Tuhanku. Apa kata beliau? Ya, setiap kali orang sholat itu sama dengan pertemuan dengan Tuhannya. Al-Baqarah 45-46. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Siapa mereka? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu. Liqa pertemuan, mulaqu ya tempat dia berjumpa dengan Tuhannya. Masya Allah. Makanya bapak-bapak, Masya Allah, checklist anak-anak itu Pak. Bapak mati besok nak perasaan. Kenapa? Kalau sholat anak kita beres, Tidak bisa Pak. Ya,
Bagaimana kita mau beres urusan hidup kalau urusan sholat tidak dibereskan? Tolong Pak, serius sedikit Pak, termasuk anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan itu juga sholatnya, Insya Allah. Dek, sholat dulu dek. Bentar, tar. Karena maknya kebanyakan ngasih kue, makan kue tar. Cobalah pagi-pagi begini daripada kue tar di kulkas terus, bawalah ke sini. Teh doang, Pak Jing, teh ada kue tar. Karena orang yang sehat makan tuh gula. Di rumah itu saya sudah repot, nggak ada yang manis lagi di rumah. Saya bilang, Mi, nggak ada yang manis-manis. Udah nggak usah. Masa Abi nggak mau ini, sudah 50. Saya 1 November besok 50. Stop itu manis-manis. Baru saya bilang, iya deh kalau gitu nggak apa-apa. Karena masih ada satu yang manis. Apa? Umi. Masya Allah. Ingin terbang rasanya dia. Jadi bapak-bapak diupayakan ini ya. Tolong Pak, bab ini jaga dengan baik. Bapak baca tafsir surat Ibrahim ayat 40. Apa Ustaz tafsir? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Kata para ulama, tidak ada redaksi doa seperti redaksi doa Nabi Ibrahim. Catat baik-baik Pak. Nabi Ibrahim adalah nabi yang paling banyak doanya Allah abadikan dalam Quran. Dan di antara doa yang paling utama Nabi Ibrahim adalah doa surat Ibrahim ayat 40. Apa kata para ulama? Kenapa doa ini khas? Karena tidak ada redaksi doa yang setelah meminta sesuatu masih ditambah dengan taqabbal. Rabbana taqabbal. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Apa kata ulama? Seakan-akan Ibrahim takut kalau permintaannya tidak dikabul sama Allah. Kenapa? Buat apa dia bangun selesai Ka'bah kalau anak keturunannya tidak sholat? Itu Pak. Jadi baca doa ini Pak. Mudah-mudahan anak-anak Bapak ini checklist satu-satu. Ahmad, Faisal, Rizki, Masya Allah ya. Akmal, Masya Allah. Yang AA semua. Anis, Masya Allah ya, diceklis satu-satu. Gak mungkin Ahok, gak mungkin. Dari A maksudnya kan, Masya Allah. Gitu Pak, ceklis satu-satu. Sayang betul tuh penghafal-penghafal Quran kalau libur gak ada di masjid. Ini bukan banyak anak-anak santri udah pulang sudah Ustaz. Mana kok nggak ada di masjid? Coba kita lihat, berat sekali. Jadi ingat, nomor 1, jangan sampai anak-anak kita adha'us shalah, mengabaikan sholat. Atau yang paling ekstrim di Quran, Ustaz, apa yang paling ekstrim di Quran? Banyak orang-orang sholat, tapi sholatnya masuk kategori sholatnya orang munafik. Aduh, mudah-mudahan tidak terjadi di Al-Falah. An-Nisa 142. An-Nisa surat keempat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Di dunia ini nggak ada orang yang berani menipu Allah kecuali orang munafik. Orang-orang munafik hendak menipu Allah. Bagaimana cara mereka menipu Allah? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Bayangkan nipu Allah dengan cara apa? Ikut sholat dia. Ikut sholat. Ya.
tetapi sholatnya malas. Kalau imam baca surat panjang, batuk dia. Atau WA ketua DKM, ketua yayasan, Pak, beritahu dong untuk imam, masa panjang-panjang sih? Inna fatahna laka fathan mubina. Padahal itu pendek. Memang secara umum kalau kita lihat dari redaksi-redaksi hadis, Nabi rakaat pertama panjang, tapi kalau rakaat kedua pasti lebih pendek. Karena kemarin terjadi di Aroyan, sholat Isya, rakaat pertama panjang, rakaat kedua lebih panjang. Apa yang terjadi? Sudah selesai sholat, ada yang tanya, Pak, kayaknya baru 3 rakaat deh. Hah? Masa sih? Iya deh, kayaknya 3 deh, Masya Allah. Karena tidak ada yang ini, imam juga nggak ingat, Pak. Solusinya apa? Lihat CCTV. Benar, Pak, cuma 3 rakaat. Nanya ke saya, Ustaz gimana? Kodok, saya bilang. Kalau gitu tambah 1 rakaat, enak aja ente. Sujud sahwi itu kalau masih dalam sholat. Kalau udah lewat, Ustaz, memang ada pendapat yang lain. Rahimallah, Allah merahmati. Ya, kalau semua orang lupa kan nggak seperti itu. Tapi kalau langsung lihat CCTV, berarti kan nyata 3 rakaat. Apa pendapat ulama lain? Hutang pada manusia kalian bayar, apalagi hutang pada Allah. Isamu 3 rakaat. Apa kata Nabi? Ulangi. Bingung mereka. Terus gimana? Ya udah pulang di rumah masing-masing. Jadi kalau rakaat pertama panjang, masyru'. Tapi kalau rakaat kedua lebih pendek lagi. Kenapa rakaat panjang pertama? Karena untuk menghimpun orang supaya tidak ketinggalan rakaat pertama, maka dipanjangkan. Rakaat kedua lebih dipendekkan. Tapi memang ada yang memang tidak suka. Wah, ini imam panjang dia, Masya Allah. Udah di tetangga situ balik lagi, Pak. Masya Allah. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Apalagi dia tersambung, waduh, Masya Allah, rukunya panjang ini, Masya Allah. Hati-hati loh, Pak, kusala. Kadang-kadang itu orang rumah, Pak. Begitu. Kalau sholat berjamaah di masjid, masru'iyah, memang ada sahabat yang ditegur oleh Nabi karena ada orang yang sampai munfarid. Karena dia buru-buru, imamnya baca panjang, dia munfarid. Dalam fikih sah, cuma dia kehilangan pahala sholat berjamaah. Tapi kalau di rumah kan kita tahu anak nggak kemana-mana, istri nggak kemana-mana, apalagi sholatnya sholat sunnah, ya malam, maka disitulah afdalus sholat atwalu qiyamihi, seutama-utama sholat yang panjang berdirinya. Disitulah si adik baru pulang, dek, kemarin setoran berapa juz? Alhamdulillah udah 12 juz. Ayo sekarang imam. Hah? Imam iya dek. Masya Allah. Enak itu. Dia jadi imam. Coba deh suaranya. Masya Allah. Kemarin dari Sumatera Utara, usia 13 tahun, Rehan, ya, juara 2 MHQ, musabaqah hifzil Quran. Ya, Sumatera Utara, yang dulu mantan gubernur ya tuh, yang ketangkap KPK apa tuh, terkenal rambutan apa? Langka, dari Langka. Disambut oleh bupatinya, Masya Allah. Juara 2 hadiahnya kalau rupiah 758 juta, begitu. Juara 1 800 juta. Penghargaan pemerintah Saudi kepada MHQ, dia umur 13, tapi yang juara 1 umurnya hampir 40, karena tidak ada tingkatan umur kalau MHQ. Ya, musabaqah hifzil Quran. Dulu imam di Masjid Taman Cimanggu itu juara 1 MHQ dari Karawang. Masya Allah. Cuma ternyata memang ini para penghafal Quran, Ustadz bongkar sedikit. Salah satu fitnah paling utama para penghafal Quran itu adalah al-mar'ah, wanita. Semua beberapa kasus
saya harus menangani para penghafal Quran itu ketika berurusan dengan wanita. Hati-hati kalian. Ya. Ada usia di mana kalian mengenal wanita. Fattaqullah 'ala nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah daripada wanita. Ma taraktu fitnah min ba'di asyaddu lirrajuli illa al-mar'a. Tidaklah kutinggalkan fitnah setelah sepeninggalanku yang lebih dahsyat kepada laki-laki kecuali wanita. Hati-hati. Aduh. Ada penghafal Quran cuman beli, mohon maaf tidak menyebut merek, mie instan di warung. Yang jaga warung itu pakaiannya tidak terhijab, duduk di situ ngobrol, pulang dari situ hilang hafalannya. Kenapa? Besok ngobrol lagi, besok ngobrol lagi. Makanya para penghafal Quran ini kita jauhkan dari kalau ada warung-warung yang parahin, jangan sampai mampir ke warung yang ada penjaga wanita. Pok, gimana kabar Pok? Masya Allah. Ya. Bahaya itu. Bapak-bapak, ini pesan-pesan khusus. Tolong Pak, saya tidak mau tambah beban Bapak karena lihat beban Bapak ini banyak. Satu aja checklist sholat anggota keluarga. Saya tuh kalau pulang kampung, apa kata mereka? Waduh, inspeksi sholat ini datang. Masya Allah. Panggil kemana-mana. Sholat gimana? Sholat gimana? Sholat gimana? Apa yang terjadi? Mereka nggak jawab. Yang jawab sampingnya. Parah nih Pak Haji. Parah nih Pak Haji. Masya Allah. Aduh, kalian bikin Pak Haji susah masuk surga. Hah? Iya. Kemenakan nggak sholat. Gimana? Makanya saya kalau telepon kemenakan, pertama sekali yang saya tanya itu Pak. Iya WA, Pak Haji minta ini dong. Oke, siap. Saya jawab siap, berarti pasti dibantu. Saya tanya, sholatmu gimana? Tanya sholat. Itu yang akan membuat kita menangis nanti di alam kubur. Udah belum? Lama benar ya? Oh 6 menit lagi. Nah 6 menit. Wasiat yang kedua, wa ma malakat aimanukum, orang-orang lemah di antara kalian. Pak, yang pertama siapa Pak? Orang-orang lemah di antara kalian. Cek saudara kandung. 1, 2, 3. Apalagi kalau saudara kandung perempuan. Ingat, kalau ada saudara kandung perempuan, di Islam dibagi 2. Kalau wanita itu menjanda, maka hukumnya mubah. Karena wanita menjanda itu bukan apa? Bukan karena dia memang memaksa. Janda itu bukan pilihan ya. Kalau suaminya meninggal, gimana? Suami meninggalkannya, gimana? Karena wanita ditanggung 5 pria. 1, bapaknya. 2, paman atau uaknya. 3, saudara laki-lakinya. 4, anak laki-lakinya. Kalau ada 5, kemenakan laki-lakinya. Masya Allah. Ingat Pak, saudara perempuan ditanggung oleh 5 orang laki-laki. Makanya kalau dia menjanda, mubah, nggak salah. Tapi kalau laki-laki, bagaimana yang duda Ustaz? Istrinya meninggal. Kalau istrinya meninggal, dia statusnya duda. Dalam Islam disebut kariha. Tidak haram, tapi makruh. Nggak boleh menduda lama-lama. Karena pria yang menduda lama-lama fitnah. Begitu. Maka orang-orang lemah di antara kalian, kan surat An-Nisa, nikahkanlah orang-orang lemah di antara kalian. Ya. Jadi BKM satu waktu harus bisa menikahkan orang-orang lemah, Pak. Jangan biarkan dia terus membujang tuh. Bujang tuh enggak enak, Pak. Sama sandal jepit aja kalah. Sandal jepit punya pasangan, bujang. Apalagi keluar satpam, sebelah kanan ada ATM, tulisan ATM bersama, ente sama siapa? Jadi nggak boleh ya. Para penghafal Quran kalau sudah serius bilang sama ayah, ayah aku mau menikah.
Dengan siapa? Dengan pilihan ayah. Begitu aja. Karena ayahmu tidak akan mungkin keliru, tidak akan mungkin memberikan yang tidak baik. Pasti dia akan memilihmu dengan wanita terbaik. Ustadz dulu pilihan ayah? Enggak. Cuman konsultasi ke ayah. Gitu. Yang lama ke ibu konsultasinya. Kata ibu, jangan pilih wanita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Waduh, berat. Yang salah kenapa? Kita tanya dia. Kalau anak sekarang nggak ada begitu. Ma, ini mas sudah mau cetak undangan. Hah? Masya Allah. Nanti besok saudara, kalau apa laki-laki itu dan orang tuanya mau datang. Jadi sudah beres dulu di level itu, baru datang. Ternyata cuma memformilkan. Padahal sang ayah harusnya melakukan fit and proper test. Datang dia. Serius. Suruh datang dia jam 11 deh. Pas datang jam 11, hujan keras. Hujan. Wih, zuhur 11:43. Dek, kita zuhur dulu, Dek. Zuhur itu apa, Pak? Allahu Akbar. Nah, ini calon yang kau bawa ini. Nah. Ini hantu apa siapa ini? Zuhur aja tidak tahu, Pak. Saya lagi menangani kasus yang lagi berat. Bayangkan ada keluarga sudah berjalan bagus, sudah punya anak satu, tiba-tiba heboh suaminya sudah menikah lagi dan juga punya anak satu. Setelah kita lihat hitung-hitung waktu, berarti sejak dia menikah dia juga sudah punya wanita. Saya bilang, kalau mau ke saya syaratnya satu, jangan cerai. Kalau cerai, pergi cari ustadz yang lain. Karena saya termasuk ustadz beraliran anti cerai. Karena misi setan utama itu, Pak, bukan bikin orang gak sholat, bukan bikin orang mabuk, bukan bikin orang berzina. Misi utama setan itu adalah memisahkan pasangan suami istri yang sah, apapun alasannya. Walaupun kata hakim, Ustaz, tak ada majelis yang lebih legal dan suci kecuali putusan pengadilan. Tunggu dulu Pak Hakim, kalau putusan pengadilan itu membuat mereka rujuk, boleh. Tapi kalau membuat pisah, termasuk cerai Ustaz. Karena cerai dalam Islam solusi, bukan yang lain. Bapak-bapak mau tahu? Kabupaten Bogor 1 tahun berapa orang bercerai? 10.000 orang. Saya diundang di ruang utama pengadilan Kabupaten Bogor. Kepala pengadilannya, Pak Ustadz, mohon doanya. Insyaallah. Tapi sekarang Kabupaten Bogor dapat penghargaan mediasi orang bercerai terbaik nasional Kabupaten Bogor. Ternyata angka 10.000 orang itu sudah lewat mediasi juga. Ya. Kalau nggak mediasi berapa banyak Bu? Karena di ruang-ruang pengadilan itu mediasi tidak pernah terjadi. Semua orang, Masya Allah, semua orang yang datang ke pengadilan ternyata itu tak ada lain kecuali di-air. Itu tidak selesai. Harusnya pengadilan itu yang pertama mediasi. Ternyata sekarang pengadilan gak mau urus mediasi. Pergi ke Ustadz Yasir. Itulah Ustadz yang tidak akan mungkin kalian bercerai. Saya tanya dulu, mau cerai enggak? Enggak, boleh, duduk. Ustadz, saya ingin pisah, pulang. Karena saya tidak menerima orang yang mau pisah. Begitu. Berat sekali. Maka tolonglah orang-orang lemah di antara kalian. Wahai DKM, tolonglah janda-janda yang lemah di antara kalian. Terutama yang muda-muda. Ya, kalau yang tua nggak usah lah, Masya Allah.
inilah ending yang tidak enak di DPR. Ala kulli hal, mari bapak-bapak, satu, pulang ke rumah checklist sholat AA, teteh, 1, 2, subuhnya, asarnya, subuhnya, asarnya, kalau perlu semuanya. 2, perhatikan saudara-saudara kandung, lemah mereka, bantulah dia. Bantuanmu tak seberapa, tapi kalau rutin tiap bulan, mantap. Kemenakan ini 2,5, kemenakan ini 200, kemenakan ini 150, gak apa-apa, ditransfer terus. Rekeningmu masih ada, rutin, dia akan merasa, alhamdulillah pulsaku sama uakku, zoomku sama uakku, ya, sebagian besar jajanku sama uak. Oh, masya Allah, uak kok mau nolong saya? Karena aku bagian dari dirimu. Darahmu ada pada darahku, darahku ada pada darahku. Karena kau putra saudaraku, saudaraku tak mampu, maka aku yang harus menolongmu. Masya Allah. Begitulah, saudara itu tidak terpisah. Maka tidak ada bekas kemenakan, yang ada cuma bekas istri. Istri bisa menjadi mantan, tapi kemenakan tidak pernah jadi mantan. Karena hubungan kita dengan kemenakan darah, sementara hubungan dengan istri cuma air. Air menjadi suci karena apa? Karena hakim memutuskan sah suami istri dengan pernikahan. Tapi hakim bisa membatalkan pernikahan sehingga air yang suci menjadi tidak lagi disucikan. Masya Allah. Begitulah sebuah pernikahan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga semua keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, nas'alukal huda wal tuqa wal afa wal ghina. Beri kami selalu petunjuk anak-anak kami, kemenakan kami. Jauhkan mereka dari yang suka mengabaikan sholat, ya Allah. Jauhkan anak-anak kami lalai dari sholatnya, ya Allah. Jauhkan si A, ya Allah, lalai dari sholatnya. Jauhkan si Tete jauh dari sholatnya, ya Allah. Ya Rabb, buat mereka punya rasa takut sehingga tidak mengabaikan sholat-sholatnya, ya Allah. Ya Rabb, jadikan harta yang kau titipkan pada kami, ya Allah, bisa menolong anak kemenakan kami, ya Allah, yang orang tuanya tidak mampu, ya Allah. Jangan kau biarkan harta menjadi fitnah pada kami sampai kami mati tak dirasakan manfaatnya oleh anak kemenakan kami, ya Allah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afiq ila qawmin tariq, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.